Oh, di yang Makrawang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada kedatangan tamu, apa namanya, saudara baru, mungkin ya baru pertama kali bang. Iya. Ya, jadi saya di sini pengen edukasi cara pemijatan yang untuk sembuh atau sembuh nggak sembuh. Ya mungkin apa namanya kita serahkan kepada yang maha kuasa, yang maha pencipta segala-galanya. Kita hanya sebagai syariat atau perantara, jangan merasa kita mampu atau bisa. Kita hanya berusaha. Jadi kita merasa bisanya itu malah justru apa ya, ini buat edukasi juga ya. Saya bikin video ini sengaja buat edukasi para sahabat-sahabat saya, terutama khususnya yang sama-sama berlatih untuk tenaga dalam pernapasan, untuk sedulur tahta Mataram seluruh Indonesia, dan bagi sahabat-sahabat saya juga yang berlatih juga hal yang sama dengan saya ini. Terus juga ini juga ada apa namanya, gimana ya, pengen berbagi aja cara saya gimana sih. Kan setiap orang caranya beda, siapa tahu cara saya ini sama dengan maksudnya cocok buat teman-teman dilakuin. Jadi ada sedikit apa namanya, buat improvisasi atau inspirasi lah gitu. Jadi kalau misalnya khususnya saya untuk penyembuhan itu, pertama ya saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bagi yang di luar non muslim, silakan berdoa kepada Tuhannya masing-masing, karena tanpa ridhonya, tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, terus kedua, kita harus fokus dalam penyaluran energi, harus fokus. Nah, dalam arti kata fokus, jangan berpikir masalah uang dulu, jangan berpikir masalah gengsi. Maksudnya gengsi gini, masalah gengsi dalam arti katanya, aduh ini sembuh nggak ya, kalau nggak sembuh saya malu ini gitu. Atau kita merasa kita apa ya, prestasi kita menurun, takut pasien kita gak ada gitu ya. Jangan, malah justru yang hal tersebut yang akan mengurangi daya cipta atau fokus kita. Itu yang disebut fokus. Itu jangan kita berpikir tentang utang pribadi, dendam atau apa ya. Jadi dalam penyaluran itu butuh fokus dan ketenangan, Nah, nanti di sini kita tanya, saya juga belum sama sekali belum ngobrol-ngobrol, baru hanya nanya nama doang. Nanti kita tanya si emasnya gimana ya, disaksikan cara sayanya, terus nanti hasilnya gimana kita serahkan kepada Sang Maha Pencipta. Atau ya mudah-mudahan ada kebaikan dari semuanya tuh. Nah, terus kebaikan buat semuanya. Nah, ini kita tanya, saya juga belum nanya namanya siapa tuh. Mas, namanya siapa Mas? Joni bang. Ini maaf ya Mas ya, saya videoin soalnya apa, saya buat edukasi buat teman-teman. Kalau emang ya kalau untuk sembuh nggak sembuhnya saya juga nggak bisa apa namanya ya, saya nggak bisa berkehendak gitu. Jangankan buat orang lain, buat diri saya atau keluarga saya pun saya hanya perantara lah, ibarat katanya nggak bisa memaksakan gitu ya. Tapi mudah-mudahan diberikan ridho sama Allah, mudah-mudahan sembuh gitu. Nah, terus Mas namanya siapa? Joni bang. Joni, Ya. Joni dari Green Harmony. Iya. Ya, kenal, tahu dari saya dari siapa? Saya dari Pak Mikwar. Oh, Mikvar ya, dulu pernah dia saraf kejepit juga, dia sama seminggu kalau nggak salah. Dia sudah berobat ke saraf, ke rumah sakit spesialis. Ya. 4 hari pertama nggak sembuh, terus dia berobat 4 hari, berarti udah seminggu lebih, hampir 2 minggu ya dia di rumah. Nah, itu pas mau berobat dia dipromosin ke sini. Kalau abang makanya masih kuat diri, kalau si Mikvar mah nggak kuat dia gitu. Kali ini sakitnya di mana? Kalau Katanya saya saraf kejepit. awal di sini bang. Hmm. Sekarang udah kerasa nih. Jadi kalau duduk kayak abang ini silap gini nggak kuat. Jadi nggak bisa sama sekali Bisa, sila begini. cuman nggak bisa lama. Oh, rasanya gimana? Lino Nyeri, apa? nyeri Nyerinya di mana? di sini belakang. Di punggung, di pinggang. Pinggul iya. Nah, tapi kalau yang saya rasain ini ada di pinggang, di sini juga berasa juga tuh. Di ya di bawah. Nah, itu di situ, itu di bawah situ kerasa. Jadi untuk merasakan suatu
suatu ada salah urat atau apa, kita butuh ketenangan, namanya kepekaan. Ya, terus ada lagi yang lain dari pas sila nggak bisa ya, nggak bisa sama sekali. Ya, Bisa aja. tapi nggak lama. Macam kalau sila itu jadi kerasa terus ini. Kerasa terus. Kalau Baru kita kerasa, kadang- baru sila, baru persis, baru sila aja langsung kerasa. Iya. Jadi nggak apa ya? Jadi nggak nunggu lama dulu silanya. Ya. Jadi pas sila berasa. Itu dari kapan? Saya dari habis lebaran haji. Lebaran haji kemarin. Berarti berkira 4 bulan atau 3 bulan? 3 bulan. Hampir 2 bulan ya? Iya, hampir 2 bulan, 2 bulan 3 bulan dah. Ke rumah sakit udah. Rumah sakit. Terus pengobatan alternatif diurut saraf atau urut, ya ada 4 atau 5 alternatif, cuman kalau kata orang kan cocok-cocokan gitu. benar-benar cocok-cocokan. Belum nemu yang cocok gitu. Ya, ya mudah-mudahan abang pergi dari rumahnya tadi udah berdoa dulu. Kan kalau saya hanya syariat doang gitu kan. Nah, syariat doang bukan berarti saya mampu segala halnya, tapi memang alhamdulillah selama ini saya memang selalu berdoa kalau ya Allah pertemukan saya dengan pasien-pasien yang engkau ridhoi kesembuhannya gitu. Jadi makanya saya nggak terlalu memaksa, kalau emangnya pasiennya datangnya syukur, enggak ya berarti bukannya takdir dari Allahnya gitu kan. Kadang-kadang gini, pasien datang ada mau pergi mau datang, sayanya ada acara. Pasien datang sayanya sakit gitu kan. Maksudnya kurang maksimal bukan jodoh. Kadang-kadang gimana ya, pasien datang ketemu sayanya energinya kurang maksimal, dalam arti katanya sayanya kondisinya lagi kurang fit. Nah gitu, jadi wah kesembuhannya hanya mungkin 30%, 50%, jadi nggak total. Terus ada lagi dari pasila aja nggak bisa, diri bisa nggak? Diri bisa biasa man. Jadi hanya sila aja ya. Pas sila dia kerasa sakit dari sini sama pinggang, enggak pinggang aja, pinggang doang. Yang saya rasain memang di bawah ini sih, di bawah centongan. Kalau kayak orang sini bawahnya centongan, nah bau ke situ. Jadi biasanya duduk begini aja. Ya selonjoran paling. Selonjoran Pun juga nggak lama pasti tetap kerasa selonjoran juga. Nggak nyaman banget lah gitu. Diri nyeri nggak kalau diri langsung? Nah begitu nggak normal ya, masih normal ini belum. Tetap ada rasa nyeri cenut gitu tetap. Ya udah ya, ini mudah-mudahan kalau cara saya sendiri itu biasanya pertama kita transfer dulu energinya ke dalam itu, ke dalam urat-urat yang saya rasa atau kita rasakan nggak normal. Setelah itu baru kita pijat seperti itu. Kalau saya khususnya saya itu ditransfer dulu. Ibarat kata kita mau ngelempengin besi yang bengkok, kita panasin dulu baru itu ya, dilihat aja ya, siapa tahu ada manfaat. Situ aja kalau buka badannya diangkat nggak apa-apa. Selonjoran aja kali ya. Ya boleh, Ada pemandangannya aja. ada sana belah sini enggak ya? Yang mana? Belah sini aja. Belah sini aja. Belah situ enggak? Yang ini? Enggak. Diangkat boleh nggak apa-apa. Dibuka aja nggak apa-apa, ntar saya pilih semua. Ini saya pakai minyak ini bang di sini bang, takut nggak kelihatan. Oke ten. Nah, saya pakai minyak ini, minyak energi. Memang saya juga agen apa namanya itu kalau misalnya itu member. Nah member juga. Nah tapi ini minyak ini sudah saya ruqyah juga, itu ya ruqyah sederhana aja, doa. Kalau minyak ruqyah ini kalau orang-orang yang kena energi negatif berasanya panas, padahal nggak ada rasanya. Jangan lupa kita berdoa dulu.
Doa saya cukup simpel, nggak banyak, hanya istighfar, syahadat, dan sholawat serta baca bismillah, lalu kita ucapkan apa yang kita inginkan. Bang istighfar aja ya, dalam artinya ya atur napasnya tenang. Kalau napasnya tenang, istighfar tenang, energi saya cepat masuknya. Ini ditransfer dulu, dilenturin dulu, dialirin dulu. Setelah dialirin baru kita leluasa untuk pijit-pijitnya. Sambil dipijit begini, sambil kita fokus ya, sambil fokus, maksudnya tenangin, siapa tahu ada petunjuk. Terkadang petunjuk itu datang di saat kita pijit, sama sebelum pijit datang. Nah terus di saat kita meraba pasien pun di tengah-tengah suka ada petunjuk itu batin. Kadang-kadang pikir itu pencet itu, nah tiba-tiba seperti itu petunjuk. Kadang-kadang bisa dari penglihatan, bisa dari pendengaran. Hal-hal seperti itu kita harus pekanya dalam arti kata makanya harus tenang, penyaluran juga tenang, karena singkirin hal-hal kayak emosi, dendam, atau rasa sedih yang terlalu, senang yang terlalu. Pokoknya fokus, itu belajar fokus. Transfer dulu semuanya. Yang kita rasa ada sesuatu yang aneh, atau bukan aneh dalam hal kata goib-goiban ya. Ini maksudnya kita berpikir normal aja, nggak seluruh penyakit itu hasil dari goib ya, nggak seluruh penyakit. Memang kalau penyakit goib itu udah pasti ada medis, penyakit medis itu belum tentu ada goib. Kalau saya kayak gitu mas ini kalau seandainya memang ada goib saya bilang, nggak usah bilang juga nanti kelihatan sendiri mas. Si pasien ini saya tempel minyak begini aja udah kepanasan dia. Paling minyak nggak panas kan, tapi ada sebagian pasien yang panas mas, hangat, ada yang hangat, ada yang panas banget gitu, ada yang pegang begini langsung kesurupan ya. Itu banyak kan di video saya ya, video saya ada, ntar nanti saya upload sebenarnya video banyak sebenarnya yang saya perang sama dukun. Makanya saya berapa bulan ini, 6 bulan inilah, saya juga nggak tahu kenapa setiap saya minta petunjuk sama Allah itu saya nggak narik dukun mas, nggak narik dukun. Dukunnya pun nggak niat masuk, tapi dukunnya ketarik gitu. Saya juga bingung, dukunnya nggak niat, kenapa dia nggak niat? Ada yang niat, ada yang katanya saya udah ngumpet masih ketarik juga gitu tuh. Kamu narik enggak, saya nggak narik apa, nggak bagaimana. Saya cuma minta petunjuk, ya Allah berikan saya petunjuk kenapa orang ini, dan berikan ridho untuk kesembuhan. Makanya saya minta emasnya, minta sama Allahnya. Islam ya? Islam kan? Nah kalau Islam minta sama Allahnya, kalau bukan Islam pun ya minta pada sama penciptanya. Itu kan cuma syariat doang. Ini kadang-kadang nih saya pegang begini keringetan ada. Kita transfer dulu. Ini buat teman-teman lihat, transfer dulu. Niatkan untuk menormalkan saraf-saraf yang tidak normal.
kalau udah ditransfer, kalau saya mau ditransfer bebas, mau ditapak-tapak begini, bukan katanya getarannya dia apa mau ke atasin, ke arah, apa ditekan, penting ditransfer dulu. Mas, tengkurap aja gitu. Di sini nggak apa-apa. Dibuka aja bajunya, biar kayaknya lebih enak, kayaknya harus butuh ditekan ini. Harusnya pakai kolor enak. Iya ya. Nih di sini mas, sebenarnya yang di sini mas, ini ada saluran urat yang dari sini ke sini. Ini ada itu bro. Allah. Kalau tangan saya berasa beda-beda bilang nggak? Misalnya panas, Iya. bilang. Ini gitu komunikasi juga mau kasih sakit atau apa bilang. Oh. Ini. Ya. Dia minum juga jarang ya. Iya. Yang waktu ini sakit minum itu jarang ya. Iya pas itu. Dia minum air putih. Iya pas terasa ini saya banyak ya. Udah sakit baru banyak ya. Iya. Soalnya ini gini loh mas, kenapa bisa ada saraf kejepit? Ini batin saya ya, nggak tahu ya kalau dokter penjelasannya. Jadi dia darah itu mengental. Nah darah itu mengental. Ini dari petunjuk batin saya, darah itu mengental, akhirnya berat. Nah dia kurang encer karena kurang cairan itu ya, kurang cairan, darah itu kurang lancar, akhirnya tersendat. Nah namanya darah kental berat ya, mengental. Darah itu kan kadang-kadang kalau kita keluarin juga ada yang mengental, ada yang cair kan gitu, nggak semuanya. Nah itu air itu mempengaruhi gitu loh mas. Jadi nggak semua darah kental loh semua, jadi ada yang cair ada yang enggak. Nah tapi kalau kita sirkulasi air kita banyak, nah itu rata jadi lancar. Nah kalau misalnya darah kita nggak lancar nanti bakal timbul banyak penyakit ya, salah satunya ini gitu, salah satunya saraf kejepit. Nah itu dari situ, kalau kita kemasukan angin sedikit aja, ada angin akan ada oksigen kan, darahnya antara oksigen. Tarik nafas atau diusahain santai mas, diusahain santai. Ini sakit juga dipaksain nggak apa-apa, insya Allah ini apa namanya, ini kan udah saya transfer ya, udah saya transfer, nih sakit gimana nggak apa-apa, nanti ntar ini sendiri dipaksain sedikit deh, sedikit gitu nanti hilang. Turun
Coba Mas dicoba dulu. Dicoba dulu, sila coba. Kalau sakit bilang masih sakit. Kalau berkurang bilang berkurang. Oh kenceng banget. Taruh kejepit celananya kenceng banget. Ya, nah. Oke. Kalau masih sakit bilang ada berkurang kurang sih ya. sekitar misalnya Agak ini enakan lah. 10 nih. Heeh. 10. Kira-kira kurang berapa nih sakitnya? Apa kurang 2? Gak apa-apa, jujur aja kurang 1. Biar saya nanti bisa biar fokus lagi. Tapi jujur. Gitu. Coba dirasain. Apa hilang setengahnya? Apa hilang segini? Tinggal 2 lagi. Boleh buat gini. Boleh. Bebas. Mau sakit saya tanggung jawab. Mau wah jadi kepelitak tanggung jawab saya. Terus nggak apa-apa. Ini energi saya 10 menit masih jalan. Dipergunain, dimanfaatin. Maaf di sini. Ya, Iya. kayak gini nih. Sini Ini udah saya bisa. bener kan? Rasakan? Hmm. Oh, udah pasien padahal duluan saya ya. Tapi saya bisa tahu. Nah itu, makanya kita harus peka. Di saat pasien gerak-gerak pun kita tetap peka. Pekanya dalam arti katanya kita harus benar-benar lihatin. Nah, ya maaf kalau saya sendiri untuk melihat urat kayak gak ada kulit gitu. Kalau misalnya itu kelihatan gitu. Coba. Ada energi negatif masuk ke sini tadi. Yuk. Nah, gak apa-apa, digerakin semua, digerakin semua. Terus, gerakin. Terus. Terus. Sembuh, sembuh. Sembuh, sembuh. Terus. Oke. Ini pukulan saya makin lama makin keras, tapi jangan dipukul keras-keras dulu, pelan dulu. Kira-kira pasien kayaknya tadinya sakit banget, saya begitu pukul gini enggak, tapi pukul lagi. Kalau saya kayak gitu, orang kepatah aja, orang keselewa aja saya batak sama saya. Kalau kaki kan ada bang. Kayaknya Kaki ada, susah. tapi ini dulu, ntar Oh, gampang. gitu. Ya ada di bawah ini nih. Iya. Nih. Alah, Ya. Normal. Coba. Bebas. Digerakin aja. Bebas. Jangan ragu, yakin. Nggak apa-apa sakit juga, jangan ragu. Ini 10 menit energi saya masih ngalir. Kelihatan gak capek mas? Saya gerah ini, keringetan saya. Padahal baru mandi. masih dikit sih, Hmm. dikit. Ya dari 10, kira-kira kurang berapa? Misalnya nih sakit abang 10 nih. Heeh. Nah, ini hilang berapa nih? Hilang 5%, 50 setengahnya. Apa hilang cuma 1 doang, masih banyak begini. Enggak, udah hilang setengahnya lebih nih. Segini. Nah, balik 3 4 apa 3? 4 kalau enggak 3 4. Oke. Sekitaran itu. Kalau tinggal 30% lagi atau 40% lagi, kita Iya, maksimalin ya. Sini kali ya. Oke, kita Kalau nggak salah maksimalin. tuh. Ya harusnya. Kerasa Tanahnya kenceng banget. Harusnya mau namanya bawa urut. Ya udah, nggak ada sana dulu. Saya ngasah dulu deh. Iya, iya. Itu minum dulu. Nggak apa-apa deh. Ini dia 10 menit dimanfaatin mas. Jadi gerak-gerak gini loh. Nih, gitu. Nggak apa-apa 10 menit masih jalan. Dia cukup capek juga ya. Cukup lelah juga. Ini alhamdulillah. Berapa tadi 4 atau 30% ya? Nah, tinggal 4 Tinggal 30%. 30% lagi hilang ya. Mungkin saya juga bukan tukang sulap ya, tapi yuk kita nanti kita coba lagi, kita apakah rezekinya hanya ya kan dari sakitnya 10, dia katanya hilangnya
segini, jadi tinggal 3 atau 4, padahal udah 2 bulan langsung. Habis lebaran haji. Habis lebaran haji. Nah itu nggak nyaman, nah itu udah perlu disyukuri. Jangankan hilang sampai 60%, atau tadi kan antara 30 atau 40% lagi ya. Jadi jangankan hilang, ya ambil aja lah 60% sembuh. 60% sembuh. Ini hilang 10% pun kita wajib syukuri. Gitu. Gitu. Karena kan semua yang ada di diri kita adalah milik Allah semua, terserah Allah lah kita mau diapain gitu. Ya mungkin itu apa ya, buat kita, pertama kita ambil hikmahnya, kita jadi mengerti dan rasa lebih bersyukur. Kalau kita sehat, kita lebih bersyukur gitu. Dengan adanya sakit, kita tahu nikmatnya rasa sehat. Dengan kita tahu rasa lapar, kita tahu rasanya kenyang gitu. Makanya kita dikasih sakit begini biar lebih bersyukur di saat kita sehat. Nah, segala sesuatunya itu adalah ujian dari Allah, bagaimana kita menyikapinya. Di saat kita susah, sama untuk untuk berpikir lah, ibarat katanya berpikir. Kan manusia masih pada minta mulu bener, minta mulu. Terus udah minta udah dikasih, kagak bersyukur, malah lupa gitu. Ingat, Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya digerakin mas, digerakin 10 menit masih saya ngasih begini tetap masih jalan, energi saya masih jalan 10 menit, dimanfaatin, digerakin begini, kaki ditekuk begini, nggak apa-apa, yakin aja. Itu soalnya ibarat kata besi udah saya panasin, bebas mas gitu. Jadi bebas, kecuali belum saya kasih energi saya. Ini masih ngalir. Kalau mas bisa ngerasa ini sini ada yang jalan, ser. Nanti ntar saya transfer dari situ, kita maksimalin. Ini kan tinggal 40% atau 30% lagi. Nanti kita berdoa lagi sama Allah. Saya ngaso dulu, saya isi energi dulu. Nanti kita maksimalin apakah rezeki dari Mas Joni ini hanya segitu atau yang lainnya, atau lebih bagus lagi. Itu kita maksimalin. Kuncinya satu, jangan memaksakan kehendak. Kitanya pun sama, Mas Joninya pun sama. Semakin arahkan pasien untuk istighfar dan bersyukur gitu. Jadi jangan kita merasa, takutnya efeknya ke kita juga. Giliran kita merasa bisa, kita ngaku, giliran ada timbal baliknya ngadu ke Allah. Enak aja loh gitu kan. Bener nggak mas? Iya, wah gitu. Tapi giliran ada merasa, ya itu makanya saya bilang begini. Kenapa? Saya ada sedikit banyak menganalisa, katanya orang yang bisa ngobatin seseorang sama keluarga sendiri nggak bisa, kata siapa. Nah saya analisa kenapa. Nah ketemu di batin sayanya, karena dengan keluarga itu kadang-kadang kita ambisi gitu, pengen menyembuhkan, harus bisa, karena kita ada rasa sayang. Makanya itu yang bikin kita nggak merasa sembuh. Begitupun dengan pasien, kalau ada rasa gengsi, ada rasa memaksakan, apalagi pikirannya ke hal-hal yang habis tersebut, itu nggak bisa fokus jadinya. Termasuk dalam penyembuhan, kita nggak bisa mengkotak-kotakan fokus kita. Maksudnya nggak bisa mengkotak-kotakan dulu, arti kata gini. Misalnya kita lagi transfer begini, mikirin ayam kita udah dimasukin apa belum. Lagi transfer begini, kita mikirin channel TV apa yang bagus, gitu kan. Nah itu jangan transfer, fokus dengan transfer. Kita fokus dengan penyembuhan orang inilah intinya. Penyembuhan dengan orang yang pasien kita ini. Apa aja, mau kita pekakan telinga, pekakan mata kita, terus pekakan energi kita salurin. Kadang-kadang dalam penyaluran ada kayak macam insting gitu loh, insting, firasat itu ya bukan arah-arah ke jin-jin segala, bukan. Jadi apa ya,
insting itu feeling. ya feeling itu loh gitu. Kayak misalnya contoh, kayaknya kita ini apa namanya nendang bola nih bagus arah ke sini nih, kayaknya nih kita tendang ke arah sini nih, itu kan feeling larinya. Feeling itu bukan hanya bisikan dari si jin-jin, pasti orang-orang kebatinan pasti ngomongnya itu ada kodamnya yang bisikin itu. Menurut saya sih ini batin saya sendiri, karena saya nggak pernah berpikir Ki Anu, Nyai Anu, Mbah Anu, Ayang Anu ini gimana ngobatinnya, enggak. Saya cukup berserah diri pada Allah. Ya Allah, ini gimana, seandainya pun memang ada dari bangsa mereka yang menolong, ya biarin, kita kan nggak minta, kita hanya minta sama Allah. Contoh, ya Allah sembuhkan orang ini, terus saya lihat ada sosok jin tak apa gitu, pakai sorban bagaimana atau pakai kayak pendekar lah, itu kan kita nggak tahu apakah itu malaikat, apakah itu siluman, apa jin, kan kita nggak tahu. Yang jelas kita mintanya sama Allah kan. Nah yang salah itu kalau kita mengharapkan, mana sih ya, kiraung mana kiraung, itu yang salah. Kok dia nggak ngebantu lagi, itu yang salah. Ingat, Allah itu maha cemburu, waspadai itu. Dan setan merasuki pikiran kita masing-masing, hati-hati. Tingkatan Syekh Abdul Qadir Jailani aja masih digoda, apalagi kita, termasuk saya gitu ya. Makanya sering-sering istighfar, begitu pun sama saya. Semoga-moga dari edukasi saya ini saya nggak ada niat macam-macam. Salam hormat juga buat semuanya, buat para master-master semua, para suhu-suhu saya di luar, terutama untuk sesepuh Mataram dan seluruh yang di luar Mataram juga, sama teman-teman spiritual. Mohon maaf tidak ada bentuk kesombongan sama sekali atau tidak ada maksud apapun, hanya ingin edukasi, kali aja ada menimbulkan inspirasi itu. Kalau memang itu ada kebaikan, jangan lupa di share gitu, didukung biar saya lebih semangat lagi. Terus nanti sebenarnya sih kemarin saya nggak ada niat untuk ke YouTube, biasanya saya kan di FB gitu. Nah ya udah, makanya ini di YouTube juga kan sekarang lagi gencar-gencarnya nih, YouTube nih lagi rame. Nah, makanya saya coba bikin channel YouTube. Nanti saya juga nanti akan ada apa aja lah, katanya insya Allah saya akan coba semua, dalam arti kata spiritual, perjalanan spiritual boleh di komen aja. Misalnya ada wilayah-wilayah yang di Bekasi buat hal sesuatu penelusuran, pengennya saya sih ada manfaat. Contoh di suatu jalan yang sering kecelakaan atau apa, nah insya Allah saya pengen doa di situ biar nggak ada kecelakaan di situ. Kalau emang ada jin yang bandel-bandel ya mungkin kalau itu ya dikepret gitu lah, tersentil-sentil, nah seperti itu. Atau kita dakwahin lah sama mereka, karena jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, beda dengan iblis atau setan. Nah, bagi saya setan itu adalah nafsu gitu bagi saya yang merasuki, dan jin juga sama digoda sama setan, malah dia lebih besar hawa nafsunya daripada kita gitu. Kalau kita masih dikasih hati nurani dan dikasih pikiran, sama setan dikasih pikiran. Gimana mas? Gimana? Berkurang lagi nggak? Masih tetap kayak tadi? Apa lebih ini? Coba sini. Madep sini. Madep sini. Sini. Enggak. Begini aja. Diri mas, diri. Oh, dia. Ini di atas gini. Apa sih? Ini dirapetin. Nah,
Panas nggak mas? Ini saya rasanya panas banget nih. Saya juga. Hah? Juga. Nggak, udah. Ini. Turunin aja tangannya. Panas di sini nih. Pasien nggak ngerasain panas, tapi saya ngerasain panas. Panas aja dari ini. Coba kalian rasain, yang ngerti. Nah ini panas. Iya. Yung itu bisa nggak? Begini mas. Gitu. Bisa nggak? Terus. Nah. Pegang dua-duanya ke bentulannya. Ini yang ini ke sana. Ke sana kata pegang. Nggak dua-duanya. Nah, nggak ke sana. Nah, pegang gini. 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 1, 2, 3 gitu. Dilebarin lagi ke tangan. Ya, betul. Tunggu. Ini kalau cewek makanya saya pengobatin saraf pejap ke cewek gimana? Bingung saya. Oh cewek. Makanya kalau saya punya istri ya mungkin istri saya nanti. Iya. Iya, cewek bingung saya. Masih sendiri kan? Saya sendiri saya. Nanti ntar mungkin Desember. Iya. Terus nggak apa-apa. Dimanfaatin. Oh. Tuh, gerak sampai kiri sampai kanan. Ya. Masuk angin ini. Kalau masuk angin gini. Kalau ini masih. Kalau masuk angin, ini ke saya kayak gitu suka kayak gitu saya. Nah, coba digerakin gini mas. Nih, ikutin saya. Ini, pelan. Tapi ini ya yang dipakai ya, tinggal. Nah, pelan-pelan aja. Pokoknya dilenturin aja gerakannya, itu kan udah saya transfer nih, jadi dilenturin, terserah mau gimana kira-kira yang pinggangnya bisa bakal bergerak. Gini, nih kiri kanan nih, nah itu dilenturin. Jadi itu udah saya transfer ATM. Iya itu. Ya.
banget di sini mas. Iya. Kerasa nggak? Coba pegang dia. Kerasa. Bisa nggak megang? Eh? Panas nggak? Panas. Panas kan? Iya. Ada katanya kagak. Ini enggak, ini panas. Panas kan? Kalau pegang gini panas tuh. Ini serius loh. Iya. Ini demi Allah panas segini. Panas ya. Nih. Iya. Ya, cara logikanya gimana? Pikir. Nggak. Kan tadi saya nampar semua. Kenapa ini panas? Ini saya tampar begini juga nggak bakal panas. Kebakalan. Ini panas segini loh. Ini ya. Pegang, panas nggak? Panas. Tadi enggak ya? Enggak kerasa. Maksudnya kalau ini enggak panas. Oh. Tapi kalau dipegang Panas. Ya, kan saya yang megang. Oh. Panas kan? Nah, cara logikanya tadi kan saya nampar kemari-mari semua. Iya. Nah, berarti panasnya merembet dong. Berarti ini hanya segini aja. Iya. Berarti ini letaknya di sini. Terus gerakin. Ini bukti bahwanya adanya energi masuk. Begitu. Ini nggak normal di sini. Nah, energi saya mengumpul di sini. Terus silakan digerakin. Yuk, gerakin. Sekarang udah lancar. Udah lancar. Oh, tadi kan berboro. Tadi mau berboro kan? Ya, lancar. Nengok aja berasa. Ini gara-gara temannya ini Mas Joni ini nengok aja sakit mas. Nengok aja sakit. Tuh nengok aja sakit. Nengok gini gitu. Tuh nengok aja sakit. Sekarang coba paksain nggak apa-apa. Kalau mah enak. Paksain terus. Jadi kalau energi saya jelasin teman-teman. Jadi kalau energi saya itu jadi kalau energi saya itu kayak misalnya besi panas nih, bengkok kan besinya, ini saya transfer kan lentur, langsung buru-buru tuh getokin. Nah tujuan saya namparin seperti ini supaya uratnya itu ada getaran tuh, kayak misalnya gini, dret. Nah itu supaya balik ke jalurnya. Mau salah dia gimana pun, insya Allah kalau udah contoh udah saya transfer nih, diurut sama yang nggak bisa ngurut, insya Allah benar. Tapi tetap harus ada bantuan. Makanya saya kalau cewek bingung juga saya, gitu. Ya energi emang pintar, tapi nggak harus namanya kalau hal masa iya patah tulang, gue dipegang transfer doang langsung sembuh kan nggak mungkin. Pasti ada dibatuk dikit, diurut. Kan kalau cewek jujur aja saya risih kalau cewek mah. Makanya saya kalau ada pasien yang berobat ke saya untuk saraf kejepit atau hal-hal yang urat-urat gitu, makanya atau kesurupan atau apa, cewek pasti saya ngomong bawa, pasti saya ngomong bawa keluarganya. Kalau dia punya suami, bawa suaminya, dan itu saksinya banyak gitu. Pasti nggak ada saya mau ngobatin umpet-umpetan, terus apalagi janjian di hotel, apalagi ngobatinya. Enggak, saya nggak pernah, saya nggak mau ada fitnah dalam arti katanya benar-benar di luar. Apalagi saya bawa nama pada kawan saya sendiri, saya nggak mau ibarat kata ada pemikiran hal-hal negatif ya bang. Kadang-kadang kita nggak berpikir negatif aja, ada orang yang berpikir negatif gitu. Belum lagi ada yang nggak suka sama kita, kadang-kadang menghasut, fitnah, banyak lah. Mungkin nggak ada bukti, nggak ada apa gitu. Dia gerakin mas, coba kalau bisa sih nyentuh ini, kalau bisa dikit-dikit gini loh, nih satu, nih dua, atau enggak gini pegang tuh, tapi punggung tegak. Nggak bisa. Ini nggak apa-apa, sedikit aja begini. Bukan nggak bisa. Oh, enggak begini aja nih. Tuh. Gitu tuh. Wah. Terus gini, ke samping, pegang dua-duanya begini. Nah, terus pelintir. Satu lagi kemarin. Tuh, lihat. Sekarang udah bisa. Nah, kayaknya sih lebih baik lagi kayaknya. Alhamdulillah kalau emang itu terjadi. Tapi ya saya nggak pernah maksain. Biarkan pasien yang bicara, jangan sekali-sekali menekan buat supaya pasien itu merasa ngomong sembuh. Ada yang kayak sugesti katanya sembuh gitu, kita harus meyakinkan pasien sembuh kamu gitu. Kalau saya nggak begitu, nggak main saya kayak gitu. Kalau emang itu saya biarkan pasien dulu yang nanya, dan saya selalu bertanya pasien kenapa. Kalau misalnya seandainya si pasien ini nggak sembuh, itu salah kita, maksudnya buat koreksi ke kita gitu loh. Ini apa yang kurang di diri kita buat kita meningkatkan. Berarti kita nggak kayak katak dalam tempurung, kita pasien dibikin takut kan gitu ngomong.
saya emang nggak begitu. Kalau emang nggak sembuh, dibilang berarti kan saya ada yang kurang dari diri saya, ataukah dari diri pasien, ataukah dari diri sayanya. Kita koreksi apa yang terjadi, kenapa nggak diridoi, kenapa kurang. Nah itu buat pelajaran buat kita, buat supaya kita nambah berkembang gitu. Saya banyak gitu kayak contoh orang sakit, apakah itu selalu saraf kejepit? Enggak. Saya juga pernah nemuin ada dia itu, nanti saya upload videonya. Di sini dia setiap seminggu sekali itu kayak pengapuran, dia sedot kayak minyak gitu. Saya juga baru dengar disedot seminggu sekali, 2 minggu sekali apa seminggu sekali kayaknya 250.000 sekali sedot. Itu katanya keluar ada minyak, katanya sih ngomong pengapuran itu apa ya, pengapuran ya. Ini bengkak di sini gede, di sini gede, ini disedot ada minyaknya, bener-bener katanya kayak minyak goreng, kan aneh. Orang pincang. Dan alhamdulillah itu ada videonya di FB saya, tapi nanti ntar saya upload juga mungkin ke sini. Saya banyak video-video yang saya pengen upload, yang dalam arti kata nanti ada penjelasan sedikitnya dari saya, supaya mungkin tujuan sih edukasi, tujuannya edukasi bahwa ya bagaimana kok saya bisa tahu, bukan saya yang tahu, maksudnya kok saya dapat petunjuk dari mana. Memang kadang-kadang gini, contoh saya ngeliat mas ini ada udara asap putih, tapi batin saya ngomong itu negatif. Nah tapi kan itu nggak negatif agak kehitaman, itu kita nggak ada bacaan di dalam perut itu emah gitu kan, penyakit emah kan nggak ada. Nah, kedokterannya yang jelas saya tahu itu nggak normal, cuman apa kan nggak tahu gitu. Seperti itu kayak batu ginjal sama, saya kayak ngeliat ada di bayangan saya, entah di dimensi lain ada kayak batu ngambang gitu. Ya udah, apa ini yang disebut namanya batu ginjal. Seperti itu. Nah, apapun namanya penyakitnya kan semua dari Allah, kita kembalikan ke Allah lagi gitu. Kita kan hanya syariat doang. Nah untuk supaya sembuh, dari pasien sembuh, makanya saya sisipin dakwahnya ya, kita ajak yuk pasien biar supaya merasakan rasa bersyukur, nikmatnya rasa sehat. Seperti itu, nikmatnya rasa sehat. Terus apa, kita koreksi diri, siapa tahu kita lagi sehat itu lupa bersodako, lupa bersyukur, atau kita kurang adil pada diri kita. Adil itu gini loh, ini kan semua dikasih sama Allah semua nih, dan ini setiap masing-masing sendi ini butuh keadilan, butuh vitaminnya mungkin air, vitamin, makanan kan gitu. Gerakin mas, ini mati sendiri, parah banget. Tadi mati sendiri, kita mau ngobrol banyak mati. Ini coba digerakin. Ini alhamdulillah ya udah agak lebih baik lagi nih, katanya tinggal 20% lagi. 20%. Nah, ada sila nih udah lama, ada sila tuh udah alhamdulillah udah bisa mas anunya. Udah agak mendingan, mudah-mudahan dia sudah berobat ke 5A, pengobatan alternatif. Nah salah satu alternatifnya ada yang dia sembuh, bukan sembuh sih, mendingan ya mas ya, mendingan semalam doang. Ada mendingannya 50% mas, lebih. Udah enak, bener-bener enak. Udah enak, cuman semalam doang. Nah mudah-mudahan ini awet ya, mudah-mudahan ini awet permanen. Soalnya dia ini udah ada dari berobat ke 5 alternatif, satu alternatif dia sembuh. Bukannya sembuh sih, agak enakan, bahkan enak ya, enak. Lebih enak dari ini mungkin ya mas ya? Apa sama? Lebih enak. Nah, tapi bangun tidur begitu lagi. Nah makanya kita lihat, saya juga belum tentu ini apakah permanen atau enggak. Kalau yang rata-rata yang udah sih banyaknya yang permanen. Ya termasuk yang promosiin bapak ini ke saya juga kan, sampai sekarang juga normal kan, gitu. Sampai sekarang juga lagi main remi bareng gitu. Nah sekarang ini si bapak Joni ini mudah-mudahan kita doain bersama supaya awet sembuh, terus besokannya lebih sembuh lagi. Jadi ntar kalau seandainya itu kan 20% lagi ya, 20% lagi, saya juga pengen tahu perkembangannya. Nanti jujur aja, misalnya besok itu ini lagi, ya nggak apa-apa, datang lagi sekali lagi. Kalau seandainya sekali lagi yang nggak sembuh juga, berarti saya nyerah. Dalam arti katanya memang rezeki segitu gitu kan gitu ya. Kita buat analisa saya, buat belajar saya, kenapa sih kok ini kambuh-kambuhan lagi gitu, apakah ada yang salah. Nanti kan saya bisa minta petunjuk sama Allahnya nih. Kalau saya dapat petunjuk misalnya, apakah tidurnya yang salah, apakah di tempat tidurnya kah yang salah, ataukah ada sesuatu yang negatif kah yang di sana kan gitu kan, kita nggak tahu gitu kan.
Nah ini penyebabnya apa sih gitu. Kalau tadi sih memang ada sosok, bukan sosok ya, energi negatifnya menurut saya ada bentuk energi, cuma belum berbentuk sosok gitu, hanya nyumbat di atas kepala sama belakang, makanya tadi saya agak sedikit nggak mau muntah gitu. Kalau saya lepas tadi mungkin muntah sayanya gitu. Ya udah, nanti kita lihat hasilnya. Jangan lupa dikabarin ke saya, SMS sama saya besok hasilnya gimana. Saya nunggu kabar, nggak usah ragu, buat kalau apa adanya aja, misalnya masih kerasa atau nambah. Contoh, Mas ini kan kemarin enakan, sekarang agak sakitan, tapi contoh sakit saya 10, kemarin udah berkurang 8 jadi tinggal 20, nah sekarang jadi 40 lagi nih Mas misalnya, atau jadi 60 lagi, nggak apa-apa, dilihat. Nah terus saya saranin nanti pulang atau sekarang beli kacang hijau ya, beli kacang hijau direbus langsung dimakan gitu. Nah bubur kacang hijau lah, bubur kacang hijau, jangan kacang hijaunya dimakan letuk-letuk giginya sakit lah. Bubur masak sendiri apa beli jadi gitu? Masak sendiri aja lebih bagus, masak sendiri jadi situ yang banyakan ya. Ya maksudnya malam makan bubur aja juga nggak apa-apa kan gitu, nasinya sedikit, buburnya yang banyak supaya kenyang. Jadi sari-sari pati dari bubur kacang hijau itu yang menurut batin saya ya, itu buat melenturkan urat-urat itu gitu. Saya nggak tahu nih kalau kedokterannya apa, tapi yang jelas batin saya ngomong itu dari pakai kacang hijau gitu dimakan. Coba dimakan kacang hijau 3 hari aja sebelum ntar sampean mau kesini lagi. Kalau emang ntar sembuh total ya nggak usah kesini lagi, nggak apa-apa gitu. Kalau yang mau kesini lagi silakan kesini lagi. Kalau emangnya mau ngobrol-ngobrol doang pun ya nggak apa-apa di sini, itu nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol doang. 3 hari. 3 hari itu makan kacang hijau terus ya, beli kacang hijau terus. Ya, kesini lagi 3 hari, 3 hari. Rebo. Boleh. Kalau Rebo saya ada acara. Kareng berarti Kamis aja. Kalau Rebo saya ada acara soalnya Tapi Kamis gak bisa. Enggak pastinya Kamis bisanya malam bisa kan? Malam bisa. Saya 24 jam. Selain dari kerja, insya Allah saya siap. Kita masuk pagi terus. Kalau saya masuk pagi besok shift 1 ini. Shift 1 ini masuk pagi. Hari Rebo itu saya emang ada acara Tahta Mataram di Kerawang. Bukan, emang acara tempatnya diizinin dapat di Kerawang. Di sini di Bekasi susah katanya. Gitu di Kerawang. Tempat kumpul-kumpul itu nggak bisa. Di Kerawang acara sejabodetabek, sejakarta dan daerah wilayah Jakarta dan Bekasi